Pada hari itu, musuh seseorang adalah anggota keluarganya sendiri. Teman-teman yang disayangi Tuhan, masih ingat nggak renungan kita hari Minggu yang lalu? Yesus yang mengutus para rasul meminta mereka untuk tidak takut. Berarti, Yesus juga mengutus kita dan meminta kita untuk tidak takut. Dan di bagian akhir renungan kita, saya katakan bahwa kita perlu memiliki kasih. Karena seperti dikatakan Yohanes, kasih melenyapkan ketakutan. Nah, jangan kaget. Hari ini kita bakal dengar justru pelaksanaan kasih itu yang bisa membuat kita takut. Kok bisa? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini dengan jelas dan lugas Yesus mengatakan kepada kita syarat kelayakan menjadi murid-Nya. Supaya layak, kita harus mengasihi Dia lebih dari orang tua kita, anak-anak kita, bahkan lebih dari nyawa kita sendiri. Jeng, jeng, jeng. Kaget gak? Berani gak terima tantangan ini? Teman-teman terkasih dalam Kristus, emang kata-kata Yesus bisa ngagetin kita yang dengar, tapi sebenarnya nggak harus gitu juga. Kalau dipahami, apa yang dikatakan Yesus sesungguhnya hanyalah penegasan terhadap kenyataan yang ada, tapi kerap kita lupakan atau tidak kita sadari. Kita emang pasti kaget kalau ada orang meminta kita mencintai sesuatu atau seseorang lebih daripada orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, bahkan lebih dari nyawa kita sendiri. Tapi yang disampaikan Yesus bukanlah semacam suatu persaingan. Kasih kepada Allah, sesama, dan diri sendiri tidaklah bertentangan atau bersaingan, tapi sesungguhnya berjalan beriringan dan bahkan saling menguatkan dan meneguhkan. Yesus tidak sedang minta kita untuk membeda-bedakan dan mempertentangkannya. Pada waktu itu, Yesus omong ke para pendengarnya yang adalah orang-orang Yahudi dengan bahasa tradisi mereka sendiri. Tradisi Yahudi percaya bahwa pada hari kedatangan Tuhan, salah satu hal yang terjadi adalah perpecahan keluarga-keluarga. Anak melawan orang tua, anak laki-laki melawan ayahnya, mertua perempuan melawan menantu perempuan, relate ya, dan seterusnya. Pada hari itu, musuh seseorang adalah anggota keluarganya sendiri. Dengan ini, Yesus mau mengatakan bahwa pada hari itu, pada hari kedatangan Tuhan, sudah dekat dengan kehadirannya. Berhadapan dengan Yesus, mereka harus siap berhadapan juga dengan perpecahan itu. Dan minggu yang lalu kita sudah singgung, ya. Pewartaan di dalam keluarga kita sendiri tidak jarang menjadikan situasi sulit dan runyam. Penolakan dan keenggangan anggota keluarga kita untuk menerima pewartaan kita, untuk menerima Yesus, bisa menjadi situasi yang mengancam. Dan itu juga berlaku kalau cakupannya kita perluas. Kita perluas ke dunia kita. Yesus yang datang ke dunia memunculkan dua kelompok besar. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Dan kelompok itu muncul dari pilihan dalam hati masing-masing, menerima atau menolak Yesus. Teman-teman kekasih Allah, mulai kelihatan ya apa yang sebenarnya dimaksud oleh Yesus?
Dia sedang mengingatkan kita bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik segalanya. Kasih dan kehendaknya adalah segalanya. Dialah segalanya. Meskipun begitu, Dia tidak pernah memaksa kita untuk memilih Dia. Bayangin, Dia tidak pernah memaksa kita untuk memilih Dia. Kita tetap diberi kebebasan untuk memilih. Kita diberi anugerah kehendak bebas yang disertai dengan akal budi dan hati nurani untuk menentukan pilihan kita sendiri. Ya, mau terima atau menolak Yesus. Sepanjang hidup kita harus membuat pilihan. Pada umumnya sih, pilihan itu tidak terlalu sulit untuk dibuat. Tapi akan selalu ada saat-saat di mana pilihan itu menjadi amat sangat sulit, namun menentukan. Pada saat-saat seperti itulah, kata-kata tegas dan lugas dari Yesus sesungguhnya menjadi panduan, menjadi pegangan, menjadi pengingat bagi kita. Dan sama sekali bukan paksaan. Barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripada aku, barang siapa mengasihi anaknya lebih daripada aku, ya. Barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Ya. Yesus kasih tahu mana yang layak, mana yang tidak layak. Bagaimana caranya kita bisa menjadi muridnya. Teman-teman yang terberkati, menjadi murid Yesus merupakan suatu rahmat yang luar biasa. Yesus adalah anak Allah. Dialah Tuhan, pengantara, juru selamat kita. Dialah guru kita. Dan Dia mengajar kita tidak hanya dengan sabdanya, tidak hanya dengan omongan. Dia mengajarkan kasih-Nya kepada kita dengan tindakan, dengan teladan. Dia menunjukkan kepada kita betapa Dia memilih, mendahulukan kehendak Bapaknya, dan karenanya menjalani hidup yang selfless. Dia melepaskan semua kepentingannya demi ketaatannya kepada Bapaknya dan cintanya kepada kita. Dia kehilangan dirinya demi keselamatan kita. Menjadi murid Yesus berarti menerima tawaran cintanya itu. Dan menerima tawaran cinta Yesus juga berarti belajar taat seperti Dia. Menjadi murid Yesus berarti belajar mencintai dan menjadi taat seperti Dia sendiri. Kita diminta mengasihi Dia lebih dari segalanya. Dan itu tidak pernah berarti kita harus membenci orang-orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri. Tapi akan ada saatnya orang-orang atau dunia di sekitar kita membuat pilihan yang berbeda dengan kita. Pada saat itulah Yesus meminta ketaatan penuh kita kepadanya dan kepada Bapaknya. Dia meminta dari kita cinta, kasih yang mengatasi segalanya kepada Dia dan kepada Bapaknya. Teman-teman, kawanan yang dikasihi Tuhan, ketika itu terjadi dan kita harus memilih Yesus, kita harus siap kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, atau hal-hal yang menyenangkan kita, atau bahkan nyawa kita sendiri. Dan itu nampaknya memang menakutkan. Paling kurang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Apakah memang kita harus takut? Teman-teman, umat yang dipilih Allah. Yesus berkata, "Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
akan memperolehnya kembali. Menerima Yesus berarti menerima Bapa. Mencintai Yesus berarti mencintai Bapa. Memilih Yesus berarti juga memilih Bapa. Mencintai dan memilih Yesus berarti kita memiliki Yesus. Berarti juga memiliki Bapa. Dan itu berarti kita memiliki segalanya. Kita tidak akan pernah kehilangan. Bagaimana mungkin orang yang menerima dan memiliki segalanya dikatakan kehilangan? Tuhan memberkati.